Halo peserta MPLS tahun 2020-2021. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Salam sehat. Hari ini kita akan masuk pada sesi yang berikut dengan judul materi pembinaan mental keagamaan dan pencegahan COVID-19. Dan materi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Ola Subagio STH MSI. Saya sangat mengharapkan untuk semua anak-anak yang berada di rumah dapat mengikuti sesi ini dengan baik dan penuh hikmat. Oh iya, Ibu Guru lupa untuk memperkenalkan, nama Ibu Guru adalah Ibu Saru Werluka. Terima kasih, sekian. Halo anak-anak terkasih, kita ada dalam sesi pembinaan mental dalam proses pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Ambon. Sebelum itu mari kita berdoa, anak-anak, siap di tempat masing-masing, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan lewat seluruh proses pembinaan yang berlangsung di SMK Negeri 1 Ambon lewat masa pengenalan lingkungan sekolah. Berikan Roh Kudus supaya kami sebagai anak-anak-Mu, para pemateri, memperoleh sukacita untuk bisa melakukan seluruh aktivitas ini dan semuanya dapat bermanfaat bagi kehidupan pribadi, bagi tugas tanggung jawab pendidikan kami kelak di seluruh kehidupan SMK Negeri 1 Ambon ini. Kami mendoakan seluruh proses ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak terkasih, Ibu yakin sekali karena ini sudah beberapa sesi mendahului, pasti kalian juga sudah menghafal tema dari masa pengenalan lingkungan sekolah ini, yaitu menguatkan karakter sumber daya peserta didik yang kompetitif dan inovatif menuju era new normal. Berdasarkan tema ini, maka Ibu akan membahas secara khusus, saya akan bahas secara khusus dua hal, yakni yang pertama karakter kompetitif, ya, dan yang berikut karakter inovasi. Jadi sebenarnya masa pengenalan lingkungan sekolah ini mau katakan kepada kalian bahwa kalian harus menjadi siswa yang memiliki karakter kompetitif dan karakter inovatif. Itu harus kalian perkuat, dan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah ini kalian diberikan informasi, orientasi untuk bagaimana mengembangkan nilai-nilai dari karakter itu. Yang pertama, karakter kompetitif, ya, kompetisi, ya, persaingan, ya, pertandingan, pasti semua tahu. Tetapi kalau dibilang karakter kompetitif di sini, yang saya maksudkan bukan karakter orang petarung, kuat bersaing, bertarung, siapa kuat dia menang, siapa mampu dia miliki semuanya, sehingga ada yang berkuasa, ada yang lemah dan tidak berkuasa menjadi orang yang korban. Tidak seperti itu. Tapi karakter kompetitif artinya karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki karakter yang baik, ya, orang-orang yang memiliki karakter yang positif, karakter yang unggul, yang punya nilai-nilai kehidupan yang baik, yang mampu membuat dia bertahan di tengah-tengah segala kondisi dan situasi.
kondisi baik atau tidak baik, dia mampu bertahan untuk terus melakukan tanggung jawabnya. Kalau itu siswa, dia mampu terus bertanggung jawab untuk terus belajar, mengerjakan tugas-tugasnya, walaupun mungkin kondisi kehidupan keluarganya, mungkin kondisi kehidupan pertemanannya tidak enak, tidak nyaman, ya. Artinya orang-orang yang punya nilai-nilai kehidupan yang tahan banting di tengah badai, tidak mudah tergoda. Orang-orang dengan nilai kehidupan yang setia, yang sabar, penuh cinta kasih, mampu mengendalikan diri, dia punya kedisiplinan hidup yang tinggi, sehingga dia mampu bertahan. Ibu tekan-tekan di situ, mampu bertahan di tengah berbagai kenyataan yang ada, sehingga memang pada akhirnya dia bertahan, dia menang. Karena dia punya nilai-nilai kesanggupan untuk bertahan, sabar, tekun itu. Jadi dia menang bukan karena kuat ototnya. Dia menang bukan karena dia mampu bertarung karena ototnya yang kuat, tetapi karena daya tahannya, kehidupan rohnya, ya. Itu yang dibilang buah-buah roh, kesabaran, sukacita, ya. Nah, dalam hubungan dengan ini, ibu ingin kalian bercontoh kepada tokoh Alkitab Salomo. Kalian pasti tahu itu raja yang terkenal di Israel. Dia di awal menjadi raja, dia rasa dia tidak sanggup, tidak mampu untuk menjadi raja, menghakimi bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang keras tengkuk kalau kita baca di Alkitab. Tapi dia tidak bisa menolak tanggung jawab sebagai raja. Maka dia berdoa, Tuhan berikan kepada saya hati yang paham untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, karena itu permintaannya itu dipandang oleh Tuhan sebagai permintaan yang baik. Permintaan yang baik di mata Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan begitu. Lalu Tuhan memberikan kepada dia, karena dia minta hati yang paham membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tuhan dibilang dalam ayat 12, Tuhan memberi kepada dia hikmat dan pengertian. Artinya semua yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah hikmat dan pengertian. Nah, orang yang memiliki hikmat dan pengertian, maka orang itu adalah orang yang sanggup bertahan di tengah-tengah berbagai ancaman tantangan. Dia punya otak kerja, dia punya roh menenangkan jiwanya, tenang, mampu menahan derita, sabar, tekun, sehingga akhirnya badai itu berlalu dan dia tetap mampu bertahan, gitu, seperti itu. Nah, dan karena itu di dalam ayat 12b dibilang, karena Salomo seperti itu, tidak ada raja sebelum dan sesudah engkau, tidak ada raja seperti engkau yang berhikmat, yang termasyur, yang dikenal. Nah, anak-anak juga tahu ya bahwa di dalam perjanjian lama itu Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat, dan dia menulis sebagian besar kitab-kitab Amsal, kitab Pengkhotbah yang dikenal sebagai kitab-kitab berhikmat, gitu. Ya, jadi orang dengan karakter kompetitif adalah orang dengan karakter kehidupan yang baik, semua nilai hidup yang baik, sehingga membuat dia mampu untuk menjalani kehidupan dengan segala ancaman, tantangan, pergumulan. Dia mampu, bukan karena ototnya kuat, bukan karena uangnya banyak, bukan karena dia berkuasa, tetapi karena dia memiliki kekuatan jiwa dari hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dia memiliki hikmat dan pengertian, kesabaran, kekuatan, pengendalian diri. Karakter yang kedua yang harus kalian miliki sebagai siswa adalah juga karakter inovatif. Inovasi itu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru. Ya, bukan berarti kalau seperti
ada pena yang baru, lalu kemudian kalau pena itu sudah rusak, kemudian dibuat lagi yang baru dengan model yang sama, tidak. Tetapi inovasi berarti melakukan sesuatu yang sama tetapi punya yang baru. HP misalnya, HP itu waktu mulai keluar, anak-anak tahu itu cuma orang bisa telepon dan SMS. Tetapi sekarang anak-anak bisa menghitung sendiri. Kegunaan HP yang multi itu jadi PR kalian. Jadi itu inovasi di bidang IT, sehingga kita bisa pakai HP dan menikmati perkembangan IT dengan begitu kuat. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa, dan ini penting, nilai kehidupan yang inovasi, yang membaharui, itu penting. Bukan cuma soal untuk penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan, tetapi bahwa kita ada di dunia ini, kita harus hidup di tengah-tengah kenyataan kehidupan. Kita tidak boleh kalah terhadap hidup, tetapi kita harus kendalikan hidup dengan cara menginovasi kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam hidup ini. Ya, misalnya sekarang ada yang dikenal dengan era new normal. Itu juga bagian dari kemampuan manusia untuk hidup mengadaptasikan diri dan mengendalikan diri terhadap ancaman tantangan pandemi COVID-19 gitu. Kita tidak mungkin terus-terus tertutup di rumah, terus-terus lockdown. Tetapi bagaimana kenyataan yang menantang itu, kita punya kemampuan untuk mengadaptasikan diri dengan cara melihat peluang dan kesempatan, bagaimana cara menginovasi kenyataan itu sehingga tantangan dan ancaman bisa diubah, tantangan dan ancaman bisa diubah menjadi peluang dan kesempatan. Ya. Nah, itu harus menjadi bagian dari karakter anak-anak dalam kehidupan ini. Tetapi sebelum itu harus menjadi nilai dari kehidupan diri setiap orang. Karena itu Yesus mengajarkan bahwa dalam Matius 28 ayat 10, dia ajarkan kepada murid-murid yang harus melakukan inovasi dalam kehidupan dunia dan manusia untuk kerajaan Allah. Saat itu dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajar untuk melakukan, bukan ajar untuk menghafal. Itu berarti yang Yesus maksudkan adalah orang dikasih pelajaran, orang itu harus berubah, harus mencapai nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi karena belajar untuk melakukan. Jadi bukan cuma belajar untuk menghafal, tapi belajar untuk melakukan, sudah melewati pengisian otak. Biasanya orang belajar itu orang cuma memperhatikan pengisian otak, tidak memperhatikan hatinya. Dan karena itu ada orang pintar tetapi moralnya di bawah, sebab hatinya tidak dibaharui. Dia cuma menghafal tapi dia tidak diajar untuk melakukan. Untuk melakukan itu berhubungan dengan keputusan hati. Kalau otaknya mau melakukan tetapi hatinya buat pertimbangan untuk lakukan yang baik, maka dia akan melakukan sesuatu yang baik. Dan anak-anak harus memiliki daya inovasi yang seperti itu, bukan cuma pengisian otak, tetapi juga pengisian hati. Dua-dua berjalan bersama-sama. Dan saya percaya itu yang orang tua ajarkan di rumah, itu yang nanti juga kalian alami di SMK Negeri 1 Ambon ini, supaya menjadi manusia yang paripurna, manusia yang mampu mengubah keadaan, situasi dan kondisi, peluang dan ancaman menjadi sahabat, seperti
yang saat ini diarahkan oleh seluruh kehidupan dunia dan manusia dalam hubungan dengan COVID-19. Ya, saya kira itu yang harus anak-anak miliki, jiwa kompetitif dan jiwa inovatif yang dimulai dari hati, pikiran. Dan ingat, di dalam Matius 7 dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sama dengan membangun rumah di atas dasar batu. Artinya badai itu ada, artinya amukan gelora dunia ini ada, tetapi dasar apa yang anak-anak letakkan? Ketika dasar mendengar firman Tuhan dan melakukannya, anak-anak pasti kuat. Tapi kalau cuma mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, cuma mendengar pelajaran untuk dihafal tapi tidak melakukannya, maka tidak bisa menguasai, maka tidak ada inovatif yang dihasilkan, maka percuma kalian punya cara belajar selama ini. Kalian harus menjadi generasi yang mendengar, melakukan, punya kemampuan menghafal, tapi juga keterampilan untuk melakukan. Dan itu generasi milenial, itu generasi yang mampu kendalikan situasi. Dalam hubungan dengan itu saya punya dua yel. Yang pertama, yang kalian harus sadar bahwa kalian adalah generasi milenial. Yel-yelnya begini. Generasi milenial, generasi yang mantap, generasi yang matang, generasi yang mapan. Silakan kalian lihat dan bikin lebih bagus lagi ketika kalian berhadapan dan bisa bikin di dalam kelompok. Tetapi maksud saya adalah milenialnya jangan cuma menandai karena itu IT dengan segala perkembangannya, tetapi milenialnya harus berujung pada kehidupan kalian yang mantap, matang, dan mapan, artinya generasi yang bisa diandalkan. Yang kedua, yel-yel, kalian adalah generasi milenial yang hidup di era new normal. Begini yel-yelnya, generasi era new normal. Ketika itu ibu guru atau siapa dibilang generasi era new normal, langsung kalian jawab, siapa takut? Yes, yes, yes. Kami generasi terpercaya, berdiri tegak di tengah badai, menghitung peluang dan kesempatan, kendalikan tantangan, taklukkan ancaman, menangkan hidup, sebarkan damai. Ya, saya kira kalau kalian hafal yel-yel, itu berarti kalian sudah punya misi di dalam hidup untuk kehidupan pribadi. Ingat, kalian harus jadi generasi yang mantap, matang, mapan. Itu muatan dari milenial. Dan kalian harus bisa menjadi generasi di era new normal ini, tidak takut, tapi generasi yang terpercaya, bisa tegak berdiri di tengah badai, sehingga badai ini berlalu. Kalian bisa menghitung peluang dan kesempatan, sehingga kalian bisa kendalikan tantangan, taklukkan ancaman, dan kalian menjadi pemenang dari hidup ini yang menyebarkan damai sejahtera. Itu misi anak-anak Tuhan, membawa damai di tengah-tengah kehidupan dunia dan manusia. Tuhan menolong menyertai kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau karuniakan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur.